Novel fiksi bela diri dan sastra Pagoda Emas Pancer yang ke-254. Cerita dilanjut. Suara sarkastis terdengar, lalu beberapa sosok muncul di depan Xiao Nunu dan dua orang lainnya. Pemimpinnya jelas seorang pria, tetapi dia memiliki eyeliner yang panjang dan sempit serta perona bibir berwarna ungu. Siapa lagi kalau bukan Luoli dari Istana Tianluo? Kau, si hermafrodit lagi. Yin Yaner mulai mengumpat. Wajah Luoli tiba-tiba berubah muram. Apa yang kau tahu? Diamlah. Yin Yaner mengerucutkan bibirnya dengan sedikit rasa jijai. Kemudian, Luoyu menatap Xiao Nunu. Lumayan. Kau benar-benar memperoleh 1000 kemenangan berturut-turut, tetapi, kau masih harus 9.000 permainan lagi untuk mencapai Tuan Muda Qianjue, tes. Luoyu menghitung dengan jarinya dan berkata dengan nada sarkastis, kau masih harus memperoleh 9.000 kemenangan berturut-turut lagi. Hehe, ayolah, aku mendukungmu. Meskipun kata-kata itu tampak memberi semangat, sebenarnya kata-kata itu dipenuhi dengan penghinaan setiap saat. Xiao Nunu bertanya tanpa ekspresi, apa? Kau ingin bertarung denganku? Tidak, tidak. Aku tidak punya waktu luang. Di sini, ada beberapa orang yang ingin bermain denganmu. Saat dia mengatakan itu, Luoli benar-benar mengangkat tangan kanannya dan berteriak keras ke arah sekitar medan perang kota raksasa Longmen. Ayo, semuanya, lihat ke sini dan perhatikan bintang yang sedang naik daun ini dengan cara yang kuat. Suara Luoli sangat keras, dan semua orang di kota raksasa Longmen mengalihkan pandangan mereka ke sini. Bahkan sang pemenang, Yu Kui, yang berdiri di medan pertempuran dengan 1000 kemenangan, memasang ekspresi bingung. Luoyu melanjutkan, semuanya, datang dan lihatlah. Adik junior Xiao Nunuk Xiao dari Istana Suci Suanyuan baru saja memenangkan 1000 kemenangan berturut-turut di medan perang 100 kemenangan belum lama ini. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di medan perang kota raksasa Longmen. Banyak orang menunjukkan ekspresi keheranan. 1000 kemenangan berturut-turut. Benarkah? Benar. Aku baru saja datang dari hutan Cuimeng. Orang ini memang hebat. Wah, dia baru saja naik pangkat dan sudah datang ke medan perang 1000 kemenangan. Dia bahkan tidak beristirahat. Lihat dia akan langsung memulai pertempuran di medan perang 1000 kemenangan. Meskipun 1000 kemenangan adalah standar minimum di medan perang kota raksasa Longmen, memang sangat sedikit orang yang bisa memenangkan 1000 kemenangan berturut-turut. Penampilan Xiao Nunu tetap menarik banyak perhatian. Menghadapi tatapan dari segala arah, Yao Jianyun mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada, aku hanya ingin semua orang mengenal bintang yang sedang naik daun ini. Luoli tampak sangat bangga dan terus berteriak keras di lapangan. Ambisi junior broter Xiao Nunu tidak terbatas pada ini. Dia mengatakan kepadaku secara pribadi bahwa dia ingin menginjakkan kaki di medan perang 10.000 kemenangan, bersama semua orang di medan perang 1000 kemenangan. Targetnya bukanlah siapapun di sini, tetapi Hao Qianjue dari medan perang 10.000 kemenangan. Setelah mendengar ini, suasana di kota besar Longmen menjadi semakin gelisah. Wah, dia sombong sekali. Dengan hanya 1000 kemenangan berturut-turut, dia ingin dibandingkan dengan Hao Qianjue. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Dia ingin menggunakan kita sebagai batu loncatan. Dia pasti terlalu banyak minum anggur palsu. Aku ingin melihat dari mana dia mendapatkan keberanian itu. Ingin pergi ke medan perang Wansheng. Ayo, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Atas dorongan Luoli, banyak orang langsung memusuhi Xiao Nunu. Ekspresi Yao Jianyun dan Yin Yaner berubah. Kedua wanita itu tidak menyangka Luoli begitu tercela dan tidak tahu malu hingga dia benar-benar membuat Xiao Nunu membencinya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan Xiao Nunu mengatakan hal seperti itu? Yao Jianyun berteriak dengan marah. Luoyu terkekeh, jika dia tidak mengatakan itu, lalu mengapa dia datang ke medan perang 1000 kemenangan? Untuk menonton keseruannya, Yin Yaner juga memarahi, siapapun bisa datang ke medan perang 1000 kemenangan, mengapa kita tidak? Luoyu mengabaikannya, dan menatap Xiao Nunu dengan wajah mengejek, kamu tidak yakin, kan? Kamu dipermalukan di depan umum oleh Tuan Muda Qianjue, dan kamu pasti menahan amarah dan kebencian di dalam hatimu. Tapi kamu,
dengan hanya 1000 kemenangan, bahkan tidak bisa melihat Hao Qianjue. Harus dikatakan bahwa Luo Yu cukup pandai membangkitkan emosi orang. Yao Jianyun dan Yin Yaner sudah gatal karena amarah. Tuan muda, jangan ganggu dia. Ayo pergi. Yin Yaner memegang tangan Xiao Nunu dan hendak pergi. Meskipun Xiao Nunu memang sedang menuju ke medan perang 10.000 kemenangan, Yin Yaner tidak ingin dia menjadi sasaran semua orang di medan perang 1000 kemenangan. Baiklah, ayo pergi. Pria baik tidak akan berkelahi dengan guguk. Yao Jianyun tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengan Luo Li. Tetapi bagaimana mungkin Luo Li membiarkannya begitu saja? Sebelum Yin Yaner bisa menarik Xiao Nunu, Luo Li mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan ketiga orang itu. Jangan terburu-buru pergi. Cepat atau lambat kalian harus naik ke panggung, mengapa kalian tidak mencoba satu ronde dulu? Seketika, Luo Li mengangkat tangan kanannya lagi dan berteriak kepada kerumunan di medan perang. Semuanya, saudara muda Xiao datang ke sini dengan keinginan kuat untuk bertarung. Bukankah akan sangat mengecewakan jika dia tidak ikut bertarung? Semua orang menanggapi, kau benar. Coba aku lihat apa arti 1000 kemenangan berturut-turut. Apa kau takut, saudara Xiao? Jangan gugup. Kami biasanya berhenti di waktu yang tepat di medan pertempuran 1000 kemenangan. Jarang ada orang yang terbunuh, kecuali orang itu sangat sombong. Hahaha, kau benar. Aku mengingatmu, saudara Xiao. Bahkan jika aku tidak naik panggung hari ini, aku akan menunggu lain kali. Xiao Nunu tetap tenang menghadapi ejekan semua orang dan tidak marah. Yin Yaner dengan tidak sabar menyingkirkan lengan Luo Li yang menghalangi di depannya dan berkata, dasar hermafrodit, menjauhlah dariku. Jika kau terus membuat masalah, aku akan menamparmu. Saat dia berkata demikian, Yin Yaner memeluk erat lengan Xiao Nunu dan dengan paksa membawanya pergi. Dia tidak ingin Xiao Nunu marah, apalagi menjadi sasaran kritik publik. Pergi sekarang mungkin sedikit memalukan, tetapi setidaknya dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap Luo Li. Tepat saat mereka bertiga berbalik, seberkas cahaya spiritual terbang dari arena duel di tengah kota raksasa. Duar, sinar kekuatan spiritual menghantam tanah di depan Xiao Nunu dan dua orang lainnya. Dalam sekejap, gelombang udara yang kuat menyapu, dan baik Yin Yaner maupun Yao Jianyun terkejut dan mundur beberapa langkah. Siapa dia? Yin Yaner mengerutkan kening dan mulai mengumpat. Kemudian, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya ke arena duel di pusat kota Longmen. Di arena duel, Yu Kui, dalam postur seorang pemenang, memiliki ekspresi penghinaan di wajahnya. Saya melihat pihak lain mengangkat tangan kirinya, telapak menghadap ke atas, jari telunjuk ditekuk, membuat gerakan provokatif. Kemari. Hanya satu kata sederhana, dengan nada yang hampir memerintah. Jelaslah bahwa Yu Kui sedang mengincarnya. Sebagai tokoh peringkat ke-7 di medan perang 1000 kemenangan, aura Yu Kui sangat menakutkan. Luo Li merasa gembira. Inilah efek yang diinginkannya. Inilah ritme yang diinginkannya. Luo Li tertawa diam-diam di dalam hatinya, hei, bertarunglah denganku, aku akan membunuhmu. Kemudian, Luo Li juga mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan tolong. Wajah Yao Jianyun berubah lagi, dan dia buru-buru berkata kepada Xiao Nunu, jangan naik. Bagaimanapun, Yao Jianyun telah berada di medan perang 1000 kemenangan untuk sementara waktu, dan dia sendiri memiliki lebih dari 2000 kemenangan. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang Yu Kui, dan orang ini bukanlah karakter yang sederhana. Yu Kui berdiri di atas panggung dan berkata dengan dingin, jika kamu menolak untuk bertarung hari ini, jangan datang ke kota besar Longmen ini di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menanggapi. Benar sekali, jika hari ini kamu tidak bertarung, jangan datang lagi di masa mendatang. Hahaha, kakak senior Yu Kui pasti telah membuatnya takut. Bahkan jika dia memiliki keberanian, dia mungkin tidak akan berani naik. Di mata semua orang, Xiao Nunu berada dalam situasi di mana dia menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Dia tidak bisa naik atau pergi. Tetapi ini hanyalah angan-angan belaka bagi mereka. Xiao Nunu menunjukkan seringai di wajahnya, lalu dia menarik lengannya dari pelukan Yin Yaner. Kamu tunggu aku di sini. Tuan muda, Yin Yaner merasa cemas. Ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Dia berbalik dan berjalan menuju arena duel di kota Longmen. Hei,
dia benar-benar berani naik. Seseorang mengungkapkan keheranannya. Dia hanya berpura-pura kuat. Jika dia tahu kekuatan Yukui, dia tidak akan begitu tenang. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Aku sedikit gelisah. Xiao Nunu ini mampu. Kekuatan. Itu untuk orang-orang di medan perang 100 kemenangan. Ada begitu banyak orang yang mampu di sini. Di bawah tatapan semua orang di antara penonton, Xiao Nunu melangkah dengan mantap ke medan perang duel kota Longmen. Wosh! Debu berkabut menyebar di atas meja. Xiao Nunu berjalan ke arah Yukui di depannya dengan tatapan mata yang sangat tenang. Tolong ajari aku. Saat mereka berbicara, serangkaian angka muncul di tanah di belakang mereka masing-masing. Yukui, 8.999 menang, 563 kalah. Xiao Nunu, 1000 kemenangan dan tanpa kekalahan. Sebagai perbandingan, angka-angka di belakang Xiao Nunu tampak sedikit tipis, tetapi rekor tanpa kerugian cukup memukau. Para penonton di luar tempat acara tidak dapat menahan rasa gembira. Yukui hanya tinggal 1 kemenangan lagi untuk menyelesaikan 9.000 kemenangan. Hei, menarik. Ya, aku tidak menyadarinya tadi. Sekarang menarik. 9.000 kemenangan dan 1.000 kemenangan berturut-turut. Antisipasinya meningkat tiba-tiba. Kasihan sekali. Dia baru saja datang ke kota raksasa Longmen dan mimpinya akan segera hancur. Dua sosok saling berhadapan. Yukui memiliki rambut hijau panjang dan mengenakan pelindung lengan berbentuk cakar serigala di tangan kanannya, yang memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia bukanlah seseorang yang mudah diajak main-main. Meninggalkan tempat ini dengan malu adalah pilihan terbaikmu. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, tapi provokasimu tadi salah. Hei, menarik. Aku harap tanggapanmu sepadan dengan kekuatanmu. Swiss. Saat kata-kata itu jatuh, Yukui berubah menjadi bayangan sisa dan bergegas keluar. Dalam sekejap, Yukui langsung muncul di depan Xiao Nunu, mengangkat tangan kanannya, dan menyerang wajah Xiao Nunu dengan pelindung lengan cakar serigala yang tajam. Swiss. Serangan cakar itu begitu dahsyat hingga ruangan terkoyak. Kecepatan serangan Yukui begitu cepat sehingga banyak orang di luar pengadilan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika banyak orang mengira Yukui akan melancarkan serangan mematikan pada Xiao Nunu, sebuah ledakan keras meledak di atas panggung. Xiao Nunu berdiri di sana tak bergerak, dan sebuah pecahan emas seukuran ubin tiba-tiba muncul di depannya. Cakar tajam Yukui mengenai pecahan emas itu, tetapi langsung diblokir. Apa itu? Semua orang tercengang. Entahlah, tapi pertahanannya tampaknya sangat kuat. Bahkan, cakar serigala surgawi yang terikat jiwa, milik Yukui pun berhasil diblokir. Kebanyakan orang di medan perang Qiansheng tahu bahwa pelindung lengan cakar serigala yang dikenakan Yukui adalah senjata abadi tingkat 7. Itu sangat mematikan dan bahkan dapat menembus baju besi pertahanan dengan level yang sama. Sungguh mengejutkan bahwa Xiao Nunu memblokir serangan Yukui hanya dengan pecahan emas aneh. Reaksi yang bagus. Yukui mensibir, lalu dengan Swiss, dia meninggalkan jejak bayangan di tempat, dan badan aslinya tiba-tiba menghilang di depan Xiao Nunu. Segera setelah itu, hembusan angin jahat bertiup dari belakang Xiao Nunu, dan Yukui tiba-tiba muncul di belakangnya seperti hantu. Dia menyerang lagi, menusuk dengan cakar serigalanya, membidik tepat ke bagian belakang jantung Xiao Nunu. Bang! Saat berikutnya, gelombang energi kuat lainnya dilepaskan. Orang-orang di luar lapangan menjadi gugup, dan melihat pecahan emas lain menghalangi jalur serangan Yukui. Yukui terkejut dan segera melancarkan serangan putaran ketiga. Swiss! Yukui melompat ke dalam kehampaan, lalu menukik ke bawah, dan cakar serigala di lengannya terulur ke arah kepala Xiao Nunu. Seperti yang diharapkan, pecahan pancar ketiga memblokir serangan Yukui. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa menangkisnya. Yukui dengan cepat menyesuaikan bentuk badannya dan terus menyerang berulang kali. Swiss, Swiss, Swiss. Meja itu penuh dengan bayangan yang diciptakan oleh Yukui. Ia melancarkan lebih dari selusin serangan kuat dari berbagai sudut, tetapi setiap kali berhasil dihalangi dengan akurat oleh pecahan pancar. Tidak peduli seberapa cepat Yukui, atau seberapa ganas serangan lawan, Xiao Nunu selalu dapat memprediksi posisi lawan selangkah lebih maju. Dalam sekejap mata, Yukui mengubah posisinya lebih dari selusin kali,
dan di sekitar Xiao Nunu, ada juga lebih dari selusin pecahan pancer dengan ukuran berbeda yang mengambang. Meskipun cakar serigala surgawi yang melekat pada jiwa yang dikenakan Yukui adalah senjata abadi tingkat 7, kekuatan pecahan pancer telah menjadi semakin kuat seiring meningkatnya level kultivasi Xiao Nunu. Dibandingkan dengan bentuk asli pecahan pancer, yang meningkat bukan hanya jumlahnya, tetapi juga kekuatan serangan dan kekuatan pertahanannya. Duar. Kekuatan mengejutkan lainnya menyebar ke segala arah di panggung. Yukui, yang tidak dapat menyerang terus-menerus, segera mundur. Sudah hampir waktunya. Giliranku, kata Xiao Nunu ringan. Bas. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat satu tangan, dan aliran udara spiral berkumpul di telapak tangannya. Sepotiong pecahan pancer yang mirip dengan bentuk pisau terbang terlihat menari-nari di bawah telapak tangannya. Swoosh! Xiao Nunu mengangkat tangannya dan pecahan pancer di telapak tangannya melesat ke arah Yukui seperti pisau terbang emas. Irama energi yang amat kuat membuat ruangan berdengung, seberkas cahaya menyambar medan duel, dan kekuatan mengerikan menyerbu ke arah Yukui. Cahaya redup melintas di mata Yukui. Ia mengaktifkan energi batinnya, menyilangkan lengannya, lalu mengayunkannya ke depan pada saat yang bersamaan. Tarian bulan sabit, Swiss. Tiba-tiba, bilah cahaya berbentuk bulan sabit yang panjangnya lebih dari 10 meter menebas dengan keras. Bilah bulan sabit, bersinar dengan cahaya hijau, terbang mendatar dan menghantam pecahan primordial dengan kekuatan besar. Ledakan. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan satu sama lain, dan langsung menimbulkan kekacauan. Tanpa diduga, setelah dua gerakan, Yukui sekali lagi mundur. Tidak bisakah kau menghentikannya? Kata Xiao Nunu dengan nada sinis, lalu mengangkat tangan kirinya, dan selusin pecahan pancer yang melayang di sekitarnya diarahkan ke Yukui di depannya pada saat yang bersamaan. Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lalu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Xiao Nunu berkata dengan nada tenang, tatapannya bahkan lebih tenang. Tangan kanannya terbuka, menghadap Yukui di depannya. Kemudian, kelima jarinya bergetar, dan dorongan kuat meledak, dan lebih dari selusin pecahan pancer menyerang Yukui. Swiss, whoosh, whoosh. Ruang itu terkoyak dan cahaya serta bayangan itu bagaikan kilat. Lebih dari selusin sinar cahaya keemasan menyilaukan semua orang yang hadir. Tadi, hanya sebagian kecil pancer yang cukup untuk mengusir Yukui, tetapi sekarang kekuatan lebih dari selusin itu begitu besar. Senyum sinis muncul di wajah Yukui, kau tidak akan bisa mengalahkanku seperti ini, kan? Saat dia berbicara, pembuluh darah di badan Yukui membengkak dan pupil matanya bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Saat tanda biru menyebar di wajahnya, Yukui berubah menjadi binatang buas, menjadi makhluk setengah manusia setengah serigala. Darah binatang buas itu mendidih dan dewa serigala dirasuki. Wow, raungan serigala yang menggetarkan bumi bergema di langit dan bumi. Badan Yukui segera menjadi sangat kuat. Otot-ototnya meledak, dan bahkan wajah dan lengannya tumbuh rambut tebal seperti jarum. Wajah cantik Yao Jianyun berubah di luar lapangan, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak bagus, dia telah memasuki kondisi yang ganas, kecepatan dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Yin Yaner juga terkejut, dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Xiao Nunu. Dia melihat Yukui, yang dirasuki oleh kekuatan Dewa Serigala, bergegas keluar menuju selusin atau lebih pecahan pancer. Duar, duar, duar. Kekuatan yang sangat dahsyat itu saling terkait, dan energi yang dahsyat itu meledak di atas panggung. Yukui dengan paksa menerobos penghalang pecahan pancer dan menyerbu ke depan Xiao Nunu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Hei, selesai sudah. Wajah Yukui tampak garang, dan cakar kanan beserta pelindung lengannya menusiuk ke arah jantung Xiao Nunu. Momentum Yukui yang seperti binatang buas itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Di mata semua orang, pukulan ini cukup untuk menembus dada Xiao Nunu. Luo Lai, yang berada di luar lapangan, tersenyum, sudah berakhir. Tidak ada ketegangan lagi. Namun pada saat itu, Xiao Nunu membalikkan badannya dan menghindari serangan Yukui. Swiss, cakar tajam Yukui hampir menggores bahu Xiao Nunu. Serangan Yukui meleset, dan tanpa menunggunya mengubah gerakannya, Xiao Nunu membuka tangan kirinya dan mencengkeram lengan Yukui dengan 5 jari dengan kecepatan yang lebih cepat. Apa itu?
Semua orang yang hadir terkejut. Dia benar-benar mencengkeram Yukui dengan punggung tangannya. Reaksi yang cepat sekali. Sebelum semua orang sempat bereaksi, Xiao Nunu mencondongkan badannya ke depan dan menyikut dada Yukui dengan siku kanannya. Bang! Kekuatan internal yang dahsyat langsung meledak, dan gelombang udara meledak di antara keduanya. Pukulan ini mengandung kekuatan internal Shock the Sky. Yukui tiba-tiba merasa seolah-olah organ dalamnya telah bergeser, dan bahkan tulang dadanya mengeluarkan suara patah. Wow! Yukui merasakan rasa asin di tenggorokannya dan darah menyembur keluar saat dia terjatuh ke belakang lagi. Segera setelah itu, Xiao Nunu bergerak. Dengan suara Swiss, benda itu lenyap di tempat. Sebelum Yukui bisa berdiri tegak, sebuah lengan kekar menopang punggungnya dengan kuat. Yukui terkejut. Itu teleportasi luar angkasa. Sebelum dia sempat berbalik dan menanggapi, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Nunu. Gelombang Suanyuan yang mengguncang surga. Gelombang energi yang sangat mendominasi menghantam punggung Yukui dari jarak nol, dan lawan menderita semua kerusakan dari serangan ini. Duar. Saat sisa serangan dahsyat itu menyebar, Yukui terbang lebih dari 100 meter jauhnya. Bang! Yukui jatuh terbanting ke tanah, darah muncrat dari mulutnya, dan tidak diketahui berapa banyak tulang di badannya yang patah. Semua orang yang hadir terkejut oleh pemandangan di hadapan mereka. Apa yang sedang terjadi? Situasinya tampaknya berbeda dari apa yang saya bayangkan. Luo Li juga mengerutkan kening. Menghadapi pria kuat seperti Yukui, Xiao Nunu terlalu mudah untuk menghadapinya. Mata Yao Jianyun dan Yin Yaner berbinar, dan keduanya menunjukkan kegembiraan. Jangan beri dia kesempatan bernapas. Yao Jianyun mengingatkan. Dia tahu kekuatan Yukui, dan tidak akan mudah baginya untuk dikalahkan sepenuhnya. Begitu dia selesai berbicara, Yukui mengangkat kepalanya dan merangkak dari tanah seperti binatang buas yang marah. Kutu kupret, aku ingin kau hidup. Namun, tepat saat kata-kata itu terucap, kilat dan guntur menyambar di langit, lalu tangan guntur yang besar jatuh dari langit. Tangan petir besar. Duar. Tangan petir menghantam badan Yukui dengan keras. Dalam sekejap, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya saling berpotiongan dan panggung besar itu tampak bermekaran penuh dengan bunga teratai petir yang mempesona. Banyak orang di luar lapangan terguncang hebat oleh kekuatan itu dan tidak dapat berdiri tegak, sedangkan Yukui yang sudah menderita trauma terus-menerus, luka-lukanya semakin parah dan terjatuh ke dalam kubangan reruntuhan bangunan. Guntur dan kilat berangsur-angsur mereda, dan Yukui terjatuh ke tanah dengan sekujur badannya hangus. Aku kalah. Badan Yukui sedikit gemetar. Ia ingin berdiri, tetapi ia tidak bisa melakukannya sama sekali. Setidaknya ada 20 tulang yang patah di badannya, dan organ-organ dalamnya rusak. Bahkan jiwanya tampak sedikit lemah. Xiao Nunu berjalan perlahan ke sisi Yukui. Ada lebih dari selusin pecahan pancer dengan berbagai bentuk mengambang di luar badannya. Setiap pecahan seperti cahaya bintang yang cemerlang, tajam dan berbahaya. Belum lagi Yukui tidak bisa bangkit, sekalipun dia tidak bisa menghentikan serangan Xiao Nunu selanjutnya. Kau terlihat agak lemah. Kakak senior. Xiao Nunu berdiri di depan Yukui, matanya penuh dengan ejekan. Kau. Yukui menggertakkan giginya, urat-urat di dahinya menonjol, jangan terlalu sombong. Aku punya modal untuk sombong, tapi kau harus bertanggung jawab atas provokasimu tadi. Bertanggung jawablah atas provokasi itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Yukui merasa ada sesuatu yang salah. Detik berikutnya, Xiao Nunu dengan ringan menginjak tanah dengan satu kaki. Bang! Tanah meledak dengan kekuatan besar, dan Yukui segera terlepas dari tanah. Dia berada kurang dari setengah meter di atas tanah. Xiao Nunu menendangnya di dada. Ledakan! Kekuatan mengguncang langit kembali terpicu, tulang dada Yukui yang patah pun hancur berkeping-keping. Ia terlempar keluar dari arena duel seperti karung pasir dan jatuh di depan Luo Li. Wajah Luo Li menjadi gelap. Dia tahu bahwa Xiao Nunu melakukannya dengan sengaja. Yukui berada dalam kondisi yang menyedihkan, napasnya lemah, dan dia jatuh di kaki Luo Li seperti gugup mati. Itulah tanggapan Xiao Nunu. Tanggapan terhadap provokasi Yukui tadi. Ini juga merupakan serangan balik yang kuat terhadap Luo Li. Selanjutnya,
Suara Xiao Nunu keras dan jelas, bagaikan guntur. Semua orang di kota besar Longmen terkejut dengan aura pihak lain. Para penonton yang hanya menonton pertunjukan merasa seolah-olah mereka telah ditampar di wajah. Banyak orang merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Pada saat yang sama, catatan pertempuran di darat di belakang Xiao Nunu juga diperbarui. Xiao Nunu, 1001 kemenangan, tanpa satu kekalahan. Orang ini jauh lebih kuat dari yang kukira. Ya, aku bahkan merasa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tentu saja tidak, dia bahkan tidak menghunus pedangnya. Hei, sudah kubilang, dia bukan orang biasa. Kurasa kau akan ditampar hari ini. Kekalahan Yukui memaksa semua orang untuk memeriksa kembali kekuatan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, apakah tidak ada seorang pun di medan perang Qiansheng. Dia mengejeknya tanpa ampun. Lagi pula, orang-orang di kota raksasa Longmen tadi juga memiliki lidah tajam dan menjadikan Xiao Nunu sasaran kritik publik. Jangan sombong begitu. Beraninya kau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di medan perang 1000 kemenangan. Biarkan aku bertemu denganmu. Saat dia mengatakan itu, sesosok melompat ke medan perang duel. Pria ini relatif pendek dan mengenakan baju besi ringan. Tak lama kemudian, rekor pertarungannya muncul di belakang lawan. Liu Rang, 8.651 menang, 521 kalah. Yao Jianyun yang berada di luar lapangan berkata dengan suara yang dalam, orang ini menduduki peringkat ke-15 di medan perang 1000 kemenangan. Liu Rang mensibir dan tidak mempedulikannya. Pemeringkatan medan perang 1000 kemenangan didasarkan pada jumlah kemenangan. Meskipun peringkat Liu Rang lebih rendah dari Yukui, bukan berarti dia lebih lemah dari Yukui. Ada yang bertahan dalam medan kompetisi dalam waktu lama, makin banyak pertempuran yang diikutinya, makin banyak pula kemenangan yang diraihnya. Ada yang menghabiskan waktu lebih sedikit di lapangan, sehingga jumlah pertarungannya pun relatif lebih sedikit, dan tentu saja jumlah kemenangan yang diraihnya pun lebih sedikit. Oleh karena itu, di medan perang Qiansheng, kekuatan seseorang tidak dapat dinilai hanya dari catatannya. Ayo, aku tidak percaya kau bisa menciptakan badai besar di medan perang Qiansheng. Liu Rang mengayunkan tangannya keluar, lalu dua pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, dan kilatan petir melintas di matanya. Swiss. Kemudian, tangan kesengsaraan guntur besar diaktifkan, dan dalam sekejap, selusin atau lebih pecahan pancer yang mengambang di luar badan Xiao Nunu juga melepaskan kilat yang cemerlang. Tangan petir besar dapat memperkuat kekuatan guntur dan kilat, dan kekuatan pecahan pancer terus meningkat pada saat ini. Liu Rang menyipitkan matanya sedikit, bermain trik. Setelah mengatakan itu, Liu Rang memegang dua pedang dan berlari ke arah Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan puluhan pecahan pancer yang diselimuti petir meledak. Wilayah luar kota raksasa Longmen. Orang-orang datang satu demi satu. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa ada begitu banyak orang di medan perang 1000 kemenangan? Hei, kamu belum tahu. Xiao Nunu itu ada di sini. Xiao Nunu yang memenangkan 1000 kemenangan berturut-turut di medan perang 100 kemenangan hari ini. Siapa lagi kalau bukan dia? Tidak mungkin. Dia datang ke medan perang 1000 kemenangan begitu cepat. Bisakah dia beradaptasi? Kamu tahu, dia bertemu Yukui di babak pertama ketika dia datang ke kota raksasa Longmen. Akibatnya, Yukui benar-benar dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Sekarang lawannya adalah Liu Rang, yang juga memiliki lebih dari 8.000 kemenangan. Ayo pergi dan lihat. Setelah mendengar berita dari kota raksasa Longmen, semua orang mempercepat langkah mereka. Beberapa orang bahkan mengeluarkan mantra transmisi suara untuk mengirimkan pesan kekenalan di dalam. Kakak keenam, apakah kamu di kota Longmen? Aku di sini. Bagaimana? Kudengar orang bernama Xiao datang ke medan perang Qiansheng kita. Siapa yang lebih unggul antara Liu Rang dan dia? Pertarungan sudah berakhir. Apa? Sudah berakhir. Pria yang memegang mantra transmisi suara itu tercengang di tempat. Pertarungan sudah berakhir bahkan sebelum orang-orangnya masuk. Apakah Liu Rang menang? Dia tidak menang apa-apa, dia kalah hanya dalam 3 gerakan. Liu Rang kalah. Ya, dia sangat sombong saat naik ke panggung,
tetapi dia dikalahkan oleh Xiao hanya dalam 3 gerakan. Sungguh memalukan, bah. Mendengarkan suara marah yang keluar dari mantra transmisi suara, orang-orang di luar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, keterkejutan mereka terhadap Xiao Nunu terus bertambah. Jangan banyak bicara, cepatlah datang. Permainan ketiga telah dimulai. Baiklah, kita akan segera pergi dan membuat mereka bermain pelan-pelan. Jika kau punya nyali, katakan sendiri. Berita itu menyebar dengan cepat, terutama di tempat seperti medan perang Kyushu. Di pagi hari, semua orang masih terkejut bahwa Xiao Nunu telah memperoleh 1000 kemenangan berturut-turut. Namun di sore hari, mereka mendengar berita bahwa ia telah muncul di medan perang 1000 kemenangan. Selama beberapa waktu, terjadi kehebohan di banyak tempat di medan perang Kyushu. Sudah dimulai, sudah dimulai. Apa yang sudah dimulai? Xiao Nunu, pertumpahan darah di medan perang 1000 kemenangan sudah dimulai. Astaga, benarkah ini? Berani sekali. Ya, dia telah menyapu bersih medan perang utama dan medan perang 100 kemenangan. Sekarang giliran medan perang 1000 kemenangan. Xiao Nunu ini benar-benar pria maco yang tiada taraf. Bagaimana dia bisa bermain seperti ini? Namun, tingkat kesulitan medan perang 1000 kemenangan jauh lebih tinggi daripada medan perang 100 kemenangan. Aku ingin tahu berapa banyak permainan yang bisa dia jalani. Aku percaya padanya. 2000 kemenangan berturut-turut tidak akan menjadi masalah. Mengapa menurutmu begitu? Karena aku pernah dikalahkan olehnya di medan perang 100 kemenangan. Berita tentang masuknya Xiao Nunu ke medan perang 1000 kemenangan menyebar dengan cepat, dan popularitasnya tetap tinggi. Tentu saja tidak semua orang tertarik. Banyak orang juga yang mencemooh hal ini. Apa yang perlu diperhatikan dari seorang Xiao Nunu? Di medan perang 1000 kemenangan, akan lebih baik jika dia bisa memenangkan 10 pertandingan paling banyak. 10 pertandingan. Maaf, itu sudah lama berlalu. Sekarang sudah pertandingan ke-20. Oh, 20 pertandingan. Dia cukup cakap, tetapi ini baru permulaan. Ada terlalu banyak orang cakap di medan perang 1000 kemenangan. Cepat atau lambat dia akan menemui jalan buntu. Yah, orang-orang di medan perang 1000 kemenangan itu tidak akan membiarkannya terus bersikap sombong. Para master sejati belum menganggapnya serius. Medan perang Jeushu. Sisi lain, di sebuah rumah besar yang cukup mewah. Zhou Songyin, si jenius dari Burning Heaven Palace, baru saja kembali dari luar. Kemudian, mata Zhou Songyin menyapu ke arah sebuah rumah di halaman dalam, dan melihat pintu kamar terbuka. Dia langsung berteriak, "Guanlan, kamu keluar." Tidak ada yang menjawab. Zhou Songyin sedikit mengernyit, orang ini mengunci diri di kamar selama berhari-hari. Mengapa dia tiba-tiba keluar hari ini? Kemudian, Zhou Songyin berjalan pergi. Setelah beberapa saat, Zhou Songyin menemukan Ji Guanlan, putra suci Taiyu dari istana Suanyuan, di samping kolam teratai. "Oh, kau membuatku takut. Kupikir kau terjebak dalam cinta dan tidak bisa menemukan jalan keluar, jadi kau bunuh diri." Zhou Songyin berjalan ke sisi Ji Guanlan sambil tersenyum. Ji Guanlan tampak agak pucat, matanya terpaku pada kolam teratai di depannya. Zhou Songyin mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan orang lain, "Apakah kamu baik-baik saja?" Tatapan mata Ji Guanlan berubah, dia berbalik dan menatap Zhou Songyin, "Maaf telah membuatmu kesulitan beberapa hari ini." Zhou Songyin tertawa terbahak-bahak, "Kita bersaudara, jangan terlalu formal. Ngomong-ngomong, jika kamu sudah hampir pulih, kembalilah ke istana suci Suanyuan." Ji Guanlan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin kembali untuk saat ini." "Kenapa?" "Karena aku akan pergi ke medan perang Qiansheng." Mendengar ini, alis Zhou Songyin yang rileks mengernyit lagi. Ada sedikit semangat juang di mata Ji Guanlan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku ingin mencapai puncak medan perang Wansheng." "Apakah kamu ingin menemukan Hao Qianjue?" Zhou Songyin bertanya dengan ragu-ragu. "Benar sekali, aku harus membalas penghinaan yang telah dia berikan padaku, dan tidak hanya padanya, tetapi juga kepada orang lain." Wajah Ji Guanlan berangsur-angsur menjadi dingin. Sosok yang sangat cantik namun dingin itu muncul dalam benaknya, dan hati Ji Guanlan terasa sakit. Rasa sakit ini, pada saat ini, berubah menjadi semangat juang dan motivasi.
Aku ingin menjadi cukup kuat dan membuat semua orang menyesalinya. Kata Ji Guanlan dengan tegas. Aku ingin menjadi cukup kuat dan membuat semua orang menyesalinya. Mata Ji Guanlan menampakkan rasa permusuhan. Itu adalah semacam tekad yang tak tergoyahkan untuk bangkit. Jelas, apa yang terjadi terakhir kali merupakan pukulan besar baginya, tetapi itu juga membuatnya bertekad untuk membuat beberapa perubahan. Apakah itu Hao Qianjue, Xiao Nunu, atau Jiu Yue Yuan, mereka semua memberikan pukulan ganda pada Ji Guanlan baik secara fisik maupun mental. Namun, sebagai putra suci Taiyu, dia tidak akan jatuh seperti ini. Dia perlu menyadari hal ini. Dia harus melawan. Jadi, dia akan pergi ke medan perang Wansheng. Namun, Ji Guanlan berhasil keluar dari kabut dan bertekad untuk terus maju, yang seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sahabatnya Zhou Songyin. Namun, ekspresi Zhou Songyin sangat rumit. Ini, apa? Aku bisa menghadapi kegagalanku dan ingin menantang kegagalan. Bukankah seharusnya kamu senang untukku? Ji Guanlan tidak bisa menahan rasa bingung ketika dia melihat ekspresi aneh pihak lain. Zhou Songyin segera memasang wajah tersenyum, bagaimana mungkin? Kamu adalah saudara terbaikku, aku benar-benar bahagia untukmu, tetapi aku sedikit khawatir. Kamu baru saja pulih dari cideramu. Jika kamu kembali ke medan perang 1000 kemenangan begitu cepat, kamu mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku sarankan kamu pergi beberapa hari kemudian, sesuaikan kondisimu dengan yang terbaik terlebih dahulu, dan kemudian pergi untuk melawan para pahlawan. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Ji Guanlan tidak terlalu memikirkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memulihkan diri selama beberapa hari lagi. Aku telah memutuskan, jika aku tidak memasuki medan perang 10.000 kemenangan kali ini, aku tidak akan kembali ke istana suci Xuanyuan. Baiklah, ayolah, aku percaya padamu. Zhou Songyin berkata dengan serius. Ji Guanlan tersenyum tipis, aku latihan dulu. Silakan. Lalu Ji Guanlan pergi lebih dulu. Melihat kepergian putra suci Taiyu, Zhou Songyin menghela napas lega. Ia menggelengkan kepala dan berkata pada dirinya sendiri, untunglah kau tetap di sini beberapa hari ini dan tidak keluar. Xiao Nunu telah memenangkan ratusan kemenangan berturut-turut di medan perang 1000 kemenangan. Kau harus menunggu sampai ia dikalahkan sebelum pergi. Zhou Songyin menyadari apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia sudah mengetahui berita bahwa Xiao Nunu telah menyapu bersih medan perang dan memperoleh 1000 kemenangan berturut-turut. Rekor yang mengesankan seperti itu bahkan berada di luar jangkauan Ji Guanlan saat itu. Yang lebih mengejutkan adalah pada hari dia memenangkan kemenangannya yang ke-1000 berturut-turut, Xiao Nunu langsung pergi ke medan perang 1000 kemenangan untuk melapor. Pada awalnya, ia mengalahkan banyak master top seperti Yu Kui dan Liu Rang secara berturut-turut. Kini, hanya dalam beberapa hari, Xiao Nunu telah membuat kemajuan besar dan meraih ratusan kemenangan. Kalau Ji Guanlan melihat ini, aku takut imannya yang baru bangkit akan mendapat pukulan telak. Zhou Songyin menghela nafas tak berdaya, siapa sebenarnya Xiao Nunu? Kultivasinya telah meningkat pesat, tidak heran wanita luar biasa seperti Jiu Yue Yuan akan mengaguminya. Zhou Songyin sekarang hanya berharap Xiao Nunu akan kalah dalam permainan dengan cepat, dan menunggu sampai masalah ini tidak lagi begitu panas, dan kemudian Ji Guanlan akan kembali ke medan perang Qiansheng. Jika tidak, suasana hati Ji Guanlan, yang akhirnya stabil, akan hancur lagi. Dalam sekejap mata, beberapa hari lagi berlalu. Zhou Songyin berdiri di gerbang rumah besar, memegang jimat pemancar suara di tangannya. Pada saat ini, dia tengah berbicara dengan seorang murid istana pembakaran surga melalui jimat transmisi suara. 1800 kemenangan. Kau yakin tidak bercanda? Zhou Songyin mengerutkan kening, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ya, suara wanita terdengar dari sisi lain jimat transmisi suara, dan pihak lain berkata tepatnya, ini adalah 1806 kemenangan, dan ini adalah kemenangan berturut-turut. Bahkan Zhou Songyin tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya setelah mendengarnya. 1806 kemenangan beruntun, bagaimana mereka melakukannya? Ada begitu banyak orang kuat di medan perang Qiansheng, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghentikan Xiao Nunu.
Zhou Songyin bahkan curiga bahwa Xiao Nunu telah menyuap orang-orang di medan perang Qiansheng agar mereka mengadakan pertandingan palsu. Bagaimana dia melakukannya? Setelah berhari-hari bertarung terus-menerus, apakah dia tidak lelah sama sekali? Tanya Zhou Songyin. Jimat peri transmisi suara itu menjawab, saya juga ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Kapan Istana Suci Xuanyuan menghasilkan sosok yang menantang surga seperti itu? Dia telah mengatasi semua kesulitan dan saya sangat mengaguminya. Sejujurnya, dia jauh lebih kuat daripada putra suci Taiyu. Sudah waktunya untuk mengganti kandidat kepala istana berikutnya dari Istana Suci Xuanyuan. Zhou Songyin menunjukkan senyum pahit. Ji Guanlan baik-baik saja, tetapi mahiyatnya dicambuk lagi. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Sepertinya sistem kompetisi perlu ditingkatkan. Nada bicara pihak lain sedikit tergesa-gesa. Sistem kompetisi telah ditingkatkan. Zhou Songyin terkejut. Ia bertanya, apakah akan menjadi 1 lawan 2? Ya, tidak ada yang naik ke panggung untuk menantang dalam waktu yang lama. Pengawas kota Longmen telah muncul. Ia bertanya kepada Xiao Nunu apakah akan meningkatkan intensitas kompetisi. Zhou Songyin memahami dengan jelas tentang peningkatan sistem kompetisi. Di arena duel, jika tidak ada yang naik ke panggung untuk menantang Xiao Nunu dalam waktu lama, aturan permainan akan disesuaikan terhadap Xiao Nunu. Selama pertempuran Baiseng, Xiao Nunu telah meningkatkan kesulitan kompetisi. Dia setuju. Suara dari jimat transmisi suara menjadi sedikit bersemangat, aku semakin menantikan berapa lama dia bisa bertahan. Sekarang, babak baru kompetisi akan segera dimulai. Sebelum Zhou Songyin bisa mengatakan apapun lagi, jimat transmisi suara terputus. Melihat jimat yang cahayanya meredup, Zhou Songyin menghela napas lagi, merasa sedikit khawatir. Tepat pada saat ini, orang suci Taiyu Ji Guanlan keluar dari rumah. Songyin, badanku sudah pulih sepenuhnya. Aku bisa pergi ke medan perang Qiansheng. Ji Guanlan tampak bersemangat, mengenakan jubah hijau, seolah-olah dia telah kembali menjadi putra sekte yang anggun dan anggun. Zhou Songyin segera menyingkirkan jimat pemancar suara itu dan menoleh ke arah Ji Guanlan, kau di sini. Ada apa? Kenapa kau begitu gugup? Tanya Ji Guanlan dengan heran. Tidak, aku hanya ingin mencarimu. Setelah jeda, Zhou Songyin menatap Ji Guanlan dan berkata, "Yah, meskipun badanmu sudah pulih sepenuhnya, kondisimu seharusnya masih sedikit lebih buruk, kan? Lagi pula, kamu sudah lama tidak bertarung dengan siapapun. Tidak apa-apa. Saat kita sampai di medan perang 1000 kemenangan, kita akan terbiasa setelah bertarung beberapa kali lagi. Itu tidak akan berhasil." Zhou Songyin menggelengkan kepalanya, saat kita sampai di medan perang kota raksasa Longmen, tinju dan kaki akan membabai buta, pedang dan pisau akan kejam, dan jika kamu tidak hati-hati, masalah besar mungkin akan terjadi. Bagaimana dengan ini? Aku akan berlatih denganmu selama beberapa hari, dan ketika kita yakin bahwa kondisimu sudah pulih sepenuhnya, kita akan segera pergi ke medan perang 1000 kemenangan. Mendengar ini, Ji Guanlan mengerutkan kening, apakah perlu merepotkan seperti itu? Ya, kamu harus mengerti bahwa medan perang Qiansheng penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan ada banyak orang kuat. Perlu membuat lebih banyak persiapan. Oke, melihat pihak lain bersikeras, Ji Guanlan harus menyerah. Zhou Songyin tersenyum tipis, baiklah, kamu pergilah ke gunung belakang dan tunggu aku dulu. Aku akan segera ke sana setelah aku siap. Ji Guanlan tidak banyak berpikir, mengangguk, dan pergi ke gunung belakang terlebih dahulu. Zhou Songyin menghela napas lega. Dia benar-benar telah mengerahkan banyak upaya untuk saudara ini. Jika ada yang harus disalahkan, itu hanya karena Xiao Nunu terlalu jahat. Cepat kalah. Zhou Songyin berbalik dan menatap langit biru, Hao Qianjue saja sudah membuat Ji Guanlan terengah-engah. Jika Xiao Nunu ditambahkan, dia benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Daerah pegunungan belakang yang kosong. Tanah menjadi hancur dan semua rumput serta pepohonan hancur. Zhou Songyin setengah jongkok di tanah, terengah-engah. Wajahnya pucat dan butiran keringat seukuran kacang terus menetes. Datang lagi, katanya sambil menggertakkan giginya. Di depan Zhou Songyin adalah putra suci Taiyu dari Istana Suci Xuanyuan, Ji Guanlan. Lupakan saja. Ji Guanlan menggelengkan kepalanya, jika kau terus bertarung, aku akan menghajarmu sampai mati.
Benar-benar lelucon, aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Jawab Zhou Songyin. Ji Guanlan merasa sedikit lucu, sudah 5 atau 6 hari, dan bukan saja kamu dianiaya setiap hari, tetapi aku juga telah menghancurkan beberapa senjata ajaibmu. Jika kamu terus seperti ini, aku benar-benar khawatir aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Saat dia berbicara, Ji Guanlan menahan kekuatan spiritualnya dan berjalan ke sisi Zhou Songyin. Aku tahu kalian khawatir padaku, tetapi kondisiku sudah pulih sepenuhnya sekarang. Aku yakin aku bisa meraih hasil yang baik di medan perang 1000 kemenangan. Lagi pula, sebelum ini, aku sudah memenangkan lebih dari 3000 pertandingan. Ji Guanlan dulu sering datang ke medan perang Jiushu. Dia tinggal di sini selama beberapa tahun. Selama periode ini, Ji Guanlan mencapai total 3.257 kemenangan dan 189 kekalahan. Melihat persentase kemenangannya, itu masih sangat memukau. Dulu, aku benar-benar fokus pada Jiu Yue Yuan, dan aku membuang banyak waktu untuk ini. Selama kau memberiku beberapa tahun lagi, aku pasti akan memenangkan 10.000 kemenangan. Ji Guanlan tampaknya berbicara dari inspirasi. Dia mengepalkan tinjunya, dan semangat juang membara di matanya. Kemudian, dia berkata kepada Zhou Songyin, kamu istirahatlah yang cukup, aku akan pergi ke kota Longmen dulu. Melihat Ji Guanlan hendak pergi, Zhou Songyin langsung menjadi cemas. Dia segera berdiri dan berkata, tunggu. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Zhou Songyin mendapat jahitan di lambungnya dan mulai bahtuuk dengan keras. Bahtuuk. Guanlan, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa pergi untuk saat ini. Kenapa? Melihat pihak lain berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, Ji Guanlan merasakan ada yang tidak beres, tidak peduli seberapa besar dia mempercayai pihak lain. Tunggu 2 hari lagi, kita akan berlatih bersama selama 2 hari lagi. Apa yang kamu tunda? Ji Guanlan menatap orang itu. Tidak, aku hanya ingin kau bersiap sepenuhnya, dan kemudian kita bisa mencoba lagi. Setelah mengatakan itu, Zhou Songyin, yang hampir tidak bisa berdiri, terhuyung untuk menyerang lagi. Namun, sebelum lawan bisa menyentuh Ji Guanlan, ia langsung terhempas oleh Suanyuan Gangqi yang kuat. Bang! Zhou Songyin jatuh puluhan meter jauhnya, dan seteguk darah yang telah lama tertahan menyembur keluar dari mulutnya. Wow! Zhou Songyin berteriak getir, apa kau serius? Ji Guanlan, kau terlalu kasar. Cepatlah dan obati aku. Ji Guanlan mengerutkan kening lebih dalam, dan dia berkata, aku bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatanku tadi. Cedera yang terkumpul selama beberapa hari ini yang muncul. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Bagaimana mungkin? Kakak, bagaimana mungkin aku tidak memberitahumu jika aku memiliki sesuatu? Zhou Songyin menghindari tatapannya, tampak seolah-olah dia bersalah atas pencuri. Namun, pada saat ini, gelombang kekuatan spiritual terpancar dari badan Zhou Songyin. Wajah Zhou Songyin berubah. Fluktuasi kekuatan ini berasal dari jimat transmisi suara abadi. Jelas bahwa rekan-rekan muridnya dari Istana Surga yang terbakar telah menyampaikan informasi terbaru tentang medan perang 1000 kemenangan. Zhou Songyin tanpa sadar bersiap untuk mencabut jimat transmisi suara, tetapi Ji Guanlan selangkah lebih cepat. Dia mengulurkan tangan kanannya, menekuk kelima jarinya, dan melepaskan kekuatan hisap. Swiss! Sebuah jimat pemancar suara terbang langsung dari badan Zhou Songyin. Klik! Ji Guanlan meraih jimat pemancar suara abadi di tangannya, dan dia menatap Zhou Songyin dengan tatapan tajam. Mengapa kau begitu gugup dengan jimat pemancar suara ini? Hei, tidak apa-apa, jangan pikirkan itu. Zhou Songyin segera berdiri, kembalikan padaku, sekte telah menugaskanku misi rahasia, tidak akan baik jika kau mendengarnya. Ji Guanlan mensibir, misi apa? Aku akan pergi bersamamu. Setelah itu, Ji Guanlan mengaktifkan jimat pemancar suara. Hei, hentikan, kakak. Orang bisa mati. Zhou Songyin merasa ngeri. Dia bergegas maju untuk menghentikannya, tetapi dia masih selangkah terlambat. Dia hanya mendengar suara wanita yang keluar dari jimat transmisi suara. Kamu belum datang. Dia telah memenangkan lebih dari 2.500 pertandingan. Lebih dari 2.500 kemenangan.
Ketika Zhou Songyin mendengar angka itu, dia merasakan hawa dingin yang membasahi seluruh gigi belakangnya. Sejujurnya, sebelum suara itu keluar, Zhou Songyin masih memiliki secercah harapan untuk mendengar berita kekalahan pihak lain, tetapi pada akhirnya dia terlalu memikirkannya. Ji Guanlan, putra suci Taiyu, menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang memenangkan lebih dari 2.500 pertandingan? Wanita di sisi lain jimat peri transmisi suara segera menjawab, siapa lagi? Tentu saja Xiao Nunu. Begitu kata-kata ini keluar, hati Zhou Songyin mati. Ketika mendengar nama Xiao Nunu, pupil mata Ji Guanlan tiba-tiba bergetar, dan dia menatap Zhou Songyin dengan tidak percaya. Yang terakhir buru-buru menjelaskan dengan senyum canggung, lebih dari 2.500 pertandingan, itu bukan rekor yang bagus. Kamu telah memenangkan lebih dari 3.000 pertandingan, kan? Zhou Songyin melambaikan tangannya, tidak tahu di mana harus meletakkannya. Namun, Ji Guanlan bukan satu-satunya yang mendengar kata-katanya. Ada pula rekan-rekan murid dari Istana Surga Terbakar di sisi lain jimat abadi transmisi suara. Saudara Zhou, apakah kamu benar-benar tidak takut lidahmu tertiup angin saat mengatakan hal-hal seperti itu? Tunjukkan padaku bagaimana kamu telah memenangkan lebih dari 2.500 permainan berturut-turut. Jika kamu dapat mencapai ini, aku akan sepenuhnya merekomendasikanmu untuk menjadi pemimpin berikutnya dari Istana Surga yang Terbakar. Ini adalah beberapa pencapaian yang mengesankan, lihat apa yang dapat kamu lakukan. Cukup, berhenti bicara, kamu tidak perlu melaporkan situasinya. Zhou Songyin buru-buru menyambar jimat transmisi suara abadi dari tangan Ji Guanlan dan segera memutus hubungan antara kedua belah pihak. Pada saat ini, wajah Ji Guanlan berubah pucat dan tangannya mengepal. Rentetan kemenangan lebih dari 2.500 pertandingan, apa artinya? Tidak mungkin dia tidak tahu. Rentetan kemenangan terpanjangnya di medan perang 1.000 kemenangan hanya sekitar 100 permainan dan diselesaikan dalam beberapa tahap. Ji Guanlan bahkan tidak dapat membayangkan kemenangan beruntun Xiao Nunu sebanyak lebih dari 2.500. Apakah kamu sudah lama mengetahui hal ini? Ji Guanlan menatap Zhou Songyin, darah mengalir di matanya. Zhou Songyin sekarang menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dia mengangguk, iya. Ji Guanlan akhirnya mengerti mengapa Zhou Songyin berulang kali mencoba menghentikannya pergi ke kota raksasa Longmen. Karena saat ini, medan perang Qiansheng diperintah oleh satu orang. Jika orang lain, mungkin tidak ada hubungannya dengan Ji Guanlan, tetapi orang itulah yang disukai Jiu Yueyuan. Rasa frustrasi yang besar menyerbu ke dalam hati Ji Guanlan. Mengapa Xiao Nunu? Mengapa orang yang disukai Jiu Yueyuan? Tinju Ji Guanlan mengepal begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Dia bertanya dengan suara berat, sudah berapa lama? Zhou Songyin menghela napas panjang lega, mungkin lebih dari 10 hari. Intensitas sistem kompetisi yang menargetkannya terus meningkat. Wajah Ji Guanlan pucat. Bertarung terus-menerus selama lebih dari 10 hari adalah sesuatu yang bahkan badan besi pun tidak dapat menahannya. Di seluruh medan perang Kyushu, hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Hanya dengan membayangkannya dalam pikiran Anda dapat merasakan postur badan Xiao Nunu yang tak terkalahkan bagaikan dewa perang. Berapa kali dia kalah sebelum rentetan kemenangan ini? Ji Guanlan terus bertanya. Zhou Songyin mengatupkan giginya dan mengucapkan dua kata setelah beberapa saat, 0. Negatif. Tidak ada kerugian. Dua kata yang diucapkan Zhou Songyin tidak diragukan lagi seperti palu berat, yang menghantam hati Ji Guanlan dengan keras. Tiba-tiba, perasaan sesak yang kuat menjalar ke seluruh badanku. Mata Ji Guanlan melebar dan wajahnya kehilangan semua warna. Lebih dari 2.500 kemenangan berturut-turut dan tanpa satu kekalahan pun. Kemudian, Ji Guanlan tanpa sadar mengepalkan tangannya, darah di badannya tampak mendidih, dan kebencian yang tak dapat dijelaskan menyerbu ke kepalanya. Guanlan, jangan dimasukkan ke hati. Kurasa orang bernama Xiao itu hanya mengandalkan keberuntungan, kata Zhou Songyin. Ji Guanlan akhirnya keluar dari kabut dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya untuk berjuang demi kemajuan. Akan terlalu tragis jika ia ditendang kembali oleh Xiao Nunu dengan 0 kekalahan. Pertama Hao Qianjue, lalu Jiu Yueyuan, dan sekarang Xiao Nunu. Di bawah serangkaian pukulan ini, Ji Guanlan benar-benar menderita.
Ji Guanlan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, bahkan kau berpikir aku tidak sebanding dengannya. Ini, Zhou Songyin tidak tahu harus menjawab apa. Jika aku berkata jujur, bukankah itu sama saja dengan menabur garam pada luka orang lain? Tetapi jika saya berbohong, bagaimana jika Ji Guanlan menjadi lebih percaya diri dan langsung menantang Xiao Nunu? Zhou Songyin merasa bahwa ia mengalami masa yang sangat sulit selama periode ini. Benar. Aku tidak menyangka kalau orang bernama Xiao itu bersembunyi begitu dalam, tapi jangan khawatir, kurasa kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 3.000 kemenangan. Dia tidak punya kemampuan itu. 3.000 kemenangan. Kata-kata yang tampaknya merendahkan ini terdengar sangat menggelikan bagi Ji Guanlan. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, Ji Guanlan mengucapkan dua kata ini, lalu berbalik dan pergi. Zhou Songyin bingung dan bertanya, kita mau kemana? Kota besar Longmen. Tidak mungkin. Apa kau benar-benar ingin menantang Xiao Nunu? Ji Guanlan tidak mengatakan apa-apa dan berjalan maju sendiri. Kota besar Longmen. Terlalu padat. Baik di dalam maupun di luar kota, banyak sekali penonton yang berkumpul. Bahkan kekosongan itu pun terisi orang. Tetapi meskipun begitu, masih ada banyak orang yang datang setelah mendengar berita itu. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya pendatang baru itu. Kemarin sudah ditingkatkan menjadi 1 lawan 10, tetapi sejauh ini belum ada yang mampu mengalahkannya. Terlalu ganas. Bagaimana rekor Xiao Nunu sekarang? Selama dia mengalahkan 10 orang lagi di atas panggung, dia akan menembus 3.000 kemenangan. Sial, kita tidak boleh menang, itu membuat kita semua terlihat seperti sampah di medan pertempuran 1000 kemenangan. Pada saat ini, di arena duel pusat kota raksasa Longmen, Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua, bertarung 1 lawan 10. Meskipun menjalani ronde demi ronde pertempuran, Xiao Nunu tetap menunjukkan sikapnya yang luar biasa. Orang-orang di luar lapangan menjadi semakin gugup. Cepat kalah. Aku punya janji dengan adik perempuanku untuk membahas filosofi kultivasi ganda. Kalau kau terlambat lagi, dia akan marah. Seseorang di antara hadirin berkata sambil menggertakkan giginya. Sial, hebat sekali kau, saudaraku. Kau berhasil mengalihkan perhatianku dari medan perang ke dirimu sendiri. Hehe, jangan menonjolkan diri. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Adik perempuan yang kau sebutkan pasti secantik bunga, kan? Bagaimana ia mengatakannya? Yang kuhargai bukanlah penampilan seseorang, tetapi kualitas batin. Adik perempuanku Montiok dan memiliki banyak kejantanan. Seberapa Montiok? Tingginya 4 kaki 6 inci, beratnya hanya sekitar 300 pon. Permisi, apakah adik perempuanmu manusia atau rakus? Sayangnya, tidak mungkin, karena ayahnya adalah master sekte. Aku hanya ingin membuat kemajuan. Kupikir orang-orang di medan perang 1000 kemenangan sudah cukup tertekan, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau, saudaraku, berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada mereka. Berhenti bicara, tonton saja pertandingan dengan tenang. Di medan duel, kekuatan spiritual meletus, dan cahaya serta bayangan memercik. Melihat ke-10 musuh yang datang ke arahnya seperti harimau, Xiao Nunu mengangkat Tai Sang Feng Hua di tangannya. Kitab pedang Tai Sang, 4 tebasan pedang berturut-turut. Dentang. Niat pedang yang dahsyat meletus, dan 4 energi pedang yang kuat muncul di belakang Xiao Nunu. Meskipun Four Swords Consecutive Slashes merupakan jurus dari level ketiga Tai Sang Sword Sutra, Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu telah ditingkatkan menjadi senjata abadi tingkat 8. Kekuatan pedang ini jauh melampaui pedang-pedang sebelumnya. Bunuh. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dan menebas. Duar, duar, duar. Dalam sekejap, 4 energi pedang yang kuat jatuh ke depan seperti kapak perang. Kekuatan pedang yang mengerikan terpancar ke segala arah, dan 4 alur yang menarik perhatian segera muncul di permukaan arena duel. 9 dari 10 orang mundur. Orang yang tersisa bergerak cepat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit. Mata para penonton berbinar. Itu kakak senior Wen Renye, dia belum jatuh. Dia layak menjadi eksistensi teratas peringkat kelima di medan perang 1000 kemenangan. Aku merasa gelombang ini memiliki harapan untuk mengakhiri kemenangan beruntun Xiao Nunu. Ya, aku juga punya firasat. Ayo, kakak senior Wen Renye, akhiri dia. Kami mengandalkanmu,
Jangan biarkan dia menembus 3.000 kemenangan beruntun. Begitu dia mengatakan itu, Wen Renye terbang ke kehampaan ribuan meter di atas tanah. Kemudian, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan menyimpannya di lengan kanannya. Kau telah menang begitu lama di kota besar Longmen, kau cukup terkenal untuk dikenal di seluruh alam abadi 9 provinsi. Namun, aku tidak akan membiarkanmu menang lagi. Mata Wen Renye bersinar dengan cahaya tajam, lalu dia berteriak keras, melepaskan pukulan yang mengejutkan. Purgatory Star Blasting Fist. Duar. Langit dan bumi berubah warna, angin dan awan melonjak, dan dalam sekejap, aura teror yang tak tertandingi menyelimuti langit di atas kota raksasa Longmen. Di bawah tatapan heran kerumunan, sebuah tinju besar yang bersinar seperti bintang dan meteorit jatuh dari langit dan menghantam Xiao Nunu di bawah. Tinju cahaya itu memancarkan aura kehancuran, dan terus mendekat ke bawah, seakan-akan ruang pun akan dihancurkannya. Kartu truf pamungkas kakak senior Wen Renye telah terungkap. Semua orang di luar lapangan merasa gembira. Ya, kemenangan beruntun yang telah berlangsung begitu lama akhirnya berakhir. Namun, sebelum orang-orang di luar tempat itu bisa menyelesaikan kata-kata mereka, tiba-tiba, aura dingin dan jahat meletus dari panggung. Hati semua orang menjadi tegang. Apa yang terjadi? Dari mana roh jahat itu berasal? Aku tidak tahu. Lihatlah tribun. Hah! Kemudian, kabut darah membumbung di arena duel, dan bendera setinggi 3 atau 4 meter terlihat berdiri di samping Xiao Nunu. Bagian utama spanduk itu terbuat dari tulang-tulang iblis putih misterius, dengan beberapa ornamen liontin iblis tergantung di atasnya. Dari kejauhan, spanduk itu memancarkan energi iblis yang mendesis dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Itu senjata ajaib. Ya ampun, dia bahkan mengeluarkan senjata ajaib. Siapa dia? Senjata ajaib itu biasa. Dia adalah murid istana suci Xuanyuan, dan orang-orang dari Daozu sering pergi ke medan perang alam iblis untuk berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis. Senjata ajaib ini mungkin diperoleh dari medan perang alam iblis. Kau benar sekali. Benda ini disebut spanduk Zunhun. Itu adalah senjata ajaib alam iblis yang disempurnakan oleh klan iblis hijau. Duar. Tanpa menunggu semua orang untuk berkomunikasi, kekuatan iblis yang mengerikan terus meningkat, dan kemudian rune pada spanduk Zunhun menyala dan dengan cepat terjalin menjadi formasi sihir misterius. Dan di tengah formasi sihir misterius itu, sebuah mata iblis hijau yang ganas terbuka. Cahaya penghancur semua jiwa. Xiao Nunu mengangkat kekuatannya dengan satu tangan dan mengaktifkan spanduk penghormatan jiwa. Swiss. Saat berikutnya, energi dahsyat meledak, dan seberkas cahaya hijau tua melesat ke langit seperti air terjun. Cahaya kehancuran semua jiwa. Ini adalah jurus yang dapat dilakukan oleh Honored Soul Banner. Dulu di medan perang alam iblis, Lord Yugo pernah menggunakan jurus ini terhadap Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan. Namun pada akhirnya, mereka berdua bekerja sama untuk menyelesaikan situasi tersebut. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dulu, di medan perang alam iblis, spanduk penghormat jiwa hanyalah senjata sihir tingkat 7. Beberapa waktu lalu, Xiao Nunu telah meningkatkannya menjadi senjata sihir tingkat 8. Sekarang setelah spanduk penghormatan jiwa telah diintegrasikan dengan mutiara iblis raciun ilahi, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Duar. Di kehampaan, terdengar ledakan keras yang mengguncang langit. Tinju peledak bintang inferno milik Wen Renye dan cahaya penghancur 10.000 jiwa milik spanduk penghormat jiwanya saling bertabrakan secara langsung. Kekuatan besar itu meledak seperti awan. Di bawah tatapan mata tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, sinar cahaya hijau tua itu benar-benar menembus tinju Wen Renye di tempat dan bergegas menuju yang terakhir tanpa mengurangi serangannya. Wen Renye merasa ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak percaya bahwa kartu truf utamanya akan dikalahkan seperti ini. Terkejut, Wen Renye segera terbang mundur dan menghindar. Namun, sudah terlambat. Hasil pertempuran sudah ditentukan. Tepat saat Wen Renye mundur dengan tergesa-gesa, Xiao Nunu menerjang dengan pedangnya. Dengan suara dentang, energi pedang berwarna tinta yang indah melesat ke langit seperti bulan sabit. Wen Renye menghindari serangan Zunhun Banner, tetapi tidak dapat menghindari pedang Tai Sang Feng Hua. Energi pedang berwarna tinta mengenai lawan dengan akurat. Bang!
Cahaya pedang menembus badannya, darah berhamburan ke langit, Wen Renye menjerit, lalu jatuh dari langit seperti burung yang sayapnya patah. Pada saat ini, ke-10 orang itu dikalahkan. Warga kota besar Longmen kembali gempar. Ya dewa, dia menang lagi dan lagi. Ah, dari mana monster ini muncul? 3.000 kemenangan berturut-turut, 3.000 kemenangan berturut-turut, apakah penguasa jenius lainnya akan muncul di medan perang Jiushu? Wen Renye jatuh terduduk ke tanah, jubahnya berlumuran darah, dan dia telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Xiao Nunu berdiri di medan duel, memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya, dengan Panji Zun Hun berdiri di sampingnya. Dia tampak tak terlihat dan mendominasi, yang membuatnya tampak mengintimidasi. Kemudian, rekor pertempuran di belakang Xiao Nunu diperbarui. Xiao Nunu, 3.004 kemenangan, tanpa satu kekalahan. Nol dan negatif, dua kata ini setajam biji gandum. Wah, Tuan Muda menang lagi, Anda memang yang terbaik. Yin Yaner sangat gembira dan bertepuk tangan. Yao Jianyun di sebelahnya terus menggelengkan kepalanya. Dia mah-tei rasa. Tingkat keterkejutan yang dibawa Xiao Nunu kepadanya terus-menerus diperbarui. Ketika dia datang, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Nunu dapat membalikkan medan perang Qiansheng. Yin Yaner memiringkan kepalanya dan menatap Luoli yang tidak jauh darinya dengan bangga, hermafrodit itu. Aku hanya bertanya apakah kamu menerimanya atau tidak. Luoli mengepalkan tangannya, gigi belakangnya hampir patah. Dia telah tinggal di sini beberapa hari terakhir hanya untuk melihat Xiao Nunu mempermalukan dirinya sendiri, tetapi kemenangan beruntun Xiao Nunu telah membuat Luoli kehilangan kesabarannya sepenuhnya. Dalam hal ini, Luoli hanya bisa berkomentar kasar, ini baru 3.000 pertandingan, mengapa kamu terburu-buru? Masih jauh untuk mencapai 10.000 pertandingan. Cek, kamu keras kepala sekali. Dengan kecepatan Tuan Muda kita, tidak akan butuh waktu kurang dari setengah tahun untuk menyelesaikan 10.000 kemenangan. Kepercayaan diri Yin Yaner meningkat sepenuhnya. Menyaksikan Xiao Nunu membunuh semua orang di arena duel, dia tidak lagi khawatir seperti di awal. Sejauh ini, tidak ada satupun dari 5 orang teratas di medan perang 1.000 kemenangan yang muncul. Berapa lama dia bisa begitu sombong dengan 3.000 kemenangan ini? Setelah mengatakan itu, Luoli membuang tangannya, berbalik dan pergi dengan marah. Yin Yaner memutar matanya dan mengabaikan orang itu begitu saja. Dia kemudian berkata kepada Xiao Nunu di lapangan, Tuan Muda, Anda telah memenangkan 3.000 pertandingan berturut-turut. Turunlah dan beristirahatlah. Jangan bekerja terlalu keras. Kali ini, Xiao Nunu tidak meneriakkan pertandingan berikutnya lagi. Dengan sebuah pikiran, spanduk Zun Hun di sampingnya dan Tai Sang Feng Hua di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Pertempuran di medan perang Qiansheng berlangsung selama hampir sebulan, dan energi fisik Xiao Nunu hampir habis. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, Xiao Nunu berjalan menyusuri arena duel dengan perlahan dan santai. Apakah kamu akhirnya akan beristirahat? Aku akhirnya bisa bernapas lega. Ya, itu benar-benar terlalu kejam. Melihat Xiao Nunu meninggalkan panggung, berbagai jenius dan orang-orang kuat yang berkumpul di kota raksasa Longmen menghela napas lega dari lubuk hati mereka. Tidak seorang pun tahu kapan pihak lain akan datang lagi. Sebagian orang menantikannya, sebagian lainnya takut. Di tembok kota di barat laut kota besar Longmen, Zhou Songyin dan Ji Guanlan memiliki ekspresi yang rumit. Terutama Tai Yusein Ji Guanlan. Sejak dia tiba di kota besar Longmen, alis Ji Guanlan tidak pernah mengendur. Sejujurnya, saat pertama kali bertemu Xiao Nunu, Ji Guanlan tidak menganggapnya serius sama sekali. Bahkan jika Anda tidak ingat nama orang tersebut. Siapakah yang menyangka bahwa orang yang tidak dihargai olehnya, akan mendatangkan kekesalan yang amat besar kepadanya. Zhou Songyin di samping berkata dengan suara yang dalam, spanduk jiwa Zun benar-benar jatuh ke tangannya. Mereka tidak asing dengan spanduk jiwa Zun. Ketika mereka bertarung dengan klan setan hijau, Tuan Yugu ingin menggunakan jiwa ajaib Kaisar Tulang Giok untuk memurnikan senjata ajaib ini. Tetapi karena campur tangan Daozu dan munculnya beberapa orang misterius, rencana Tuan Yugu terganggu. Dalam kemarahannya, Tuan Yugu mengorbankan sebagian besar suku setan hijau dan mampu menciptakan senjata ajaib itu. Kemudian, setelah klan setan hijau musnah, spanduk kehormatan jiwa menghilang.
Tanpa diduga, spanduk itu ada di sini bersama Xiao Nunu. Kemampuan orang ini mungkin tidak sederhana. Zhou Songyin menyipitkan matanya, lalu menatap Ji Guanlan di sebelahnya. Dengan kecepatan ini, jelas bahwa Xiao Nunu akan melangkah ke medan perang Wansheng lebih cepat dari Ji Guanlan. Dalam perjalanan kembali ke Jianzusai, Yin Yaner menyenandungkan sebuah lagu dan berjalan dengan gembira di depan. Yao Jianyun dan Xiao Nunu berjalan berdampingan di belakang. Jadi, kau tahu cara beristirahat. Kupikir kau akan terus berjuang, kata Yao Jianyun. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, aku hanya ingin aman. Aman? Yao Jianyun sedikit terkejut. Dia bertanya dengan ragu-ragu, kau tidak mencoba untuk mencapai 10.000 kemenangan berturut-turut. Itulah yang kumaksud. Itu akan terlalu sulit. Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang berhasil di seluruh medan perang Kyushu, kata Yao Jianyun. Bersambung.